Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vivin Ayu Lestari, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Reservasi Kereta Api. Sebelumnya, saya perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Elvira Sania Mufida, yang kedua Muhammad Ganiu Hagarianto, yang ketiga Wahyu Rizky Akbari, dan terakhir saya sendiri, Raka Bagas Fitriansyah. Dan di sini ada beberapa isi dari PPT kami, yaitu pertama judul, yang kedua deskripsi sistem, yang ketiga data modeling, yang keempat use case diagram, yang kelima use case deskripsi, yang keenam activity diagram, yang ketujuh sequence diagram, yang terakhir kelas diagram. Untuk deskripsi sistem kami sendiri, kami buat sistem informasi pada pemesanan tiket kereta api online. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi umum yang dimiliki oleh Indonesia. Di Indonesia, jasa transportasi kereta api dipegang oleh PT Kereta Api Persero, yaitu sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi yang memberikan penawaran akan kenyamanan perjalanan dengan biaya yang terjangkau. Seiring berkembangnya teknologi, PT KAI kemudian memperluas kemudahan konsumen dalam melakukan pemesanan tiket. Pemesanan tiket kereta api secara online maupun via call center. Melalui via call center, konsumen dapat menelpon secara mandiri call center PT KAI, kemudian akan dialihkan ke operator terkait sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan tanpa harus pergi ke stasiun. Pada pemesanan tiket kereta api online, PT KAI membuat sistem informasi pelayanan tiket kereta api berbasis aplikasi. Secara umum, desain sistem informasi pada pemesanan tiket online kereta api bermula dari yang masuk ke web browser meminta informasi yang terdapat pada website kereta api. Web server akan melayani permintaan tersebut dengan mengambil data-data dari database yang dibutuhkan dan akan mengirimkan balasan berupa informasi yang diminta. Untuk selanjutnya, bagian identifikasi aktor. Yang pertama, user generalisasi dari aktor penumpang dan admin yang dimana digunakan sebagai use case login. Yang kedua, penumpang harus menginputkan datanya ke sistem dan juga melakukan konfirmasi pembayaran. Jika telah melakukan pembayaran tiket kereta api, selain itu, penumpang juga dapat meminta info jadwal, pembatalan tiket kereta, dan pindah tempat duduk pada sistem. Sebagai timbal baliknya, sistem akan memberi info jadwal yang diminta oleh penumpang, bukti pemesanan tiket sebagai bukti bahwa penumpang telah memesan tiket kereta, memberi konfirmasi tentang pemindahan tempat duduk penumpang, dan memberi konfirmasi bahwa tiket yang dibatalkan oleh penumpang telah dikonfirmasi oleh CS. Admin dapat mengurusi seluruh pembayaran, kemudian pengiriman tiket. Untuk jadwal kereta api, admin menampilkannya agar dapat memudahkan penumpang dalam memilih. Admin juga dapat melihat sekaligus membuat laporan seluruh sistem. Untuk CS sendiri berfungsi sebagai pembantu admin, di mana aktor ini menjalankan tugasnya untuk melayani refund tiket, pengubahan jadwal keberangkatan, sekaligus pembatalan jadwal penumpang. Untuk selanjutnya ada data modeling yang sudah kami buat, yaitu yang pusat utamanya yaitu tiket yang memiliki SE, kursi, refund, pembayaran, dan jadwal. Untuk kursi sendiri memiliki spesialisasi ISE, yaitu pindah kursi, pindah jadwal, dan untuk pembayaran sendiri memiliki generalisasi SE, laporan. Untuk selanjutnya, use case diagram akan dijelaskan oleh Elvira. Adapun untuk use case diagram, di mana use case generalisasi dari aktor, penumpang, dan admin, dan CS. Di mana user dapat melakukan login. Dan untuk penumpang, dapat melakukan registrasi, pilih jadwal dengan extend pilih kursi, pembayaran, cetak tiket, refund, pindah jadwal dengan extend, atur ulang kursi, dan juga pindah kursi. Adapun untuk admin, dapat mengelola jadwal, kelola pembayaran, kelola tiket, dan kelola laporan. Adapun untuk CS dapat melakukan kelola refund, atur perubahan jadwal, dan agak ke bawah sedikit, potong. Selanjutnya, untuk use case deskripsi yang login, di mana skenario normal, user masuk ke dalam login page yang
Dilanjutkan dengan sistem menampilkan login page dilanjutkan dengan user memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi, dan dilanjutkan menampilkan pesan berhasil. Adapun untuk skenario alternatif di mana pada saat setelah sistem melakukan validasi, jika sistem menampilkan pesan gagal, maka user memasukkan kembali username dan password dan dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi dan akan menampilkan pesan berhasil. Dan untuk registrasi di mana skenario awal, penumpang masuk ke menu registrasi, dilanjutkan sistem menampilkan menu registrasi dan menampilkan form registrasi. Dan dilanjutkan penumpang mengisi sesuai data login atau data diri, penumpang melakukan klik pada tombol selesai, maka sistem akan melakukan validasi data dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Namun, pada skenario alternatif di mana jika sistem melakukan validasi yang akan menampilkan pesan registrasi gagal, maka penumpang harus mengisi kembali data login atau data diri dan dilanjutkan dengan penumpang melakukan klik pada tombol selesai, maka sistem akan melakukan validasi data dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Adapun untuk pilih jadwal, di mana skenario normal, penumpang membuka menu jadwal, dilanjutkan dengan sistem menampilkan menu jadwal, penumpang memilih kota keberangkatan dan kota tujuan, dan penumpang memilih tanggal keberangkatan. Sistem akan menampilkan list jadwal sesuai dengan pilihan penumpang, dan penumpang akan memilih jadwal kereta api. Sistem akan melakukan validasi pilihan jadwal kereta api, dan akan menampilkan pesan berhasil memilih. Namun, untuk skenario alternatif, di mana setelah sistem validasi pilihan jadwal kereta api, jika sistem menampilkan pesan gagal memilih, maka penumpang harus memilih ulang kembali kota keberangkatan dan kota tujuan. Dilanjutkan dengan penumpang memilih ulang tanggal keberangkatan dan sistem akan menampilkan list jadwal sesuai dengan pilihan penumpang. Penumpang memilih ulang jadwal kereta api. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi pilihan jadwal kereta api dan sistem menampilkan pesan berhasil memilih. Dan untuk memilih kursi yang extend, di mana skenario normal, sistem menampilkan pilihan kursi, dilanjutkan dengan penumpang memilih kelas dan kursi, dan sistem melakukan validasi pemilihan penumpang, dilanjutkan dengan sistem menampilkan pesan berhasil memilih kursi. Adapun untuk skenario alternatif, di mana setelah sistem validasi pemilihan penumpang, jika sistem menampilkan pesan gagal memilih kursi, maka penumpang harus memilih ulang kelas dan juga kursi. Dan dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pemilihan penumpang, dan sistem akan menampilkan pesan berhasil memilih kursi. Adapun untuk pembayaran, di mana skenario awal, penumpang masuk menu pembayaran, dan dilanjutkan dengan sistem menampilkan menu pembayaran dan menampilkan metode pembayaran. Maka penumpang memilih metode pembayaran dan juga melakukan pembayaran. Dilanjutkan sistem melakukan validasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran sukses. Adapun untuk skenario alternatif di mana sistem melakukan validasi pembayaran dan dilanjutkan jika sistem menampilkan pesan pembayaran gagal, maka penumpang harus memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran ulang. Dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran sukses. Adapun untuk cetak tiket, di mana skenario normal, penumpang masuk ke menu tiket, dilanjutkan dengan sistem menampilkan menu tiket, penumpang melakukan pengunduhan tiket dan sistem melakukan proses pengunduhan tiket dan menampilkan pesan berhasil mengunduh. Maka penumpang akan menerima hasil cetak tiket. Namun pada skenario alternatif di mana setelah sistem memproses pengunduhan tiket, jika sistem menampilkan pesan gagal pengunduhan, maka penumpang harus melakukan pengunduhan tiket ulang dan sistem akan memproses pengunduhan tiket dan sistem akan menampilkan pesan berhasil pengunduhan dan penumpang akan menerima hasil cetak tiket tersebut. Next. Dan untuk yang refund, di mana skenario awal penumpang masuk ke menu refund, dilanjutkan dengan sistem menampilkan menu refund dan menampilkan list tiket. Maka penumpang harus memilih tiket dan mengajukan pembatalan tiket. Dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pembatalan tiket dan akan menampilkan pesan berhasil melakukan pembatalan.
sehingga penumpang menerima uang hasil refund. Namun untuk skenario alternatif di mana pada saat proses sistem melakukan validasi pembatalan, jika memunculkan sistem menampilkan pesan gagal melakukan pembatalan, maka penumpang harus memilih tiket dan mengajukan pembatalan lagi. Dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pembatalan tiket dan menampilkan pesan berhasil melakukan pembatalan, di mana selanjutnya penumpang akan menerima uang hasil refund. Dan untuk pindah jadwal, skenario normalnya, penumpang masuk ke menu tiket, sistem menampilkan menu tiket dan list tiket, penumpang memilih tiket dan mengajukan perpindahan jadwal. Dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pengajuan jadwal kereta api dan menampilkan pesan pengajuan telah terkirim. Namun untuk skenario alternatif di mana setelah proses sistem validasi pengajuan jadwal kereta api, jika sistem gagal menampilkan pesan pengajuan telah terkirim, maka penumpang harus memilih tiket kembali dan mengajukan ulang perpindahan jadwal. Dilanjutkan dengan sistem akan memvalidasi pengajuan jadwal tiket kereta api dan menampilkan pesan pengajuan telah terkirim. Next. Dan untuk atur ulang kursi yang extend, di mana skenario awal, maksud saya skenario normal, sistem menampilkan pilih kursi, dilanjutkan dengan penumpang memilih ulang kursi, dan dilanjutkan dengan sistem melakukan validasi pilihan ulang kursi kepada penumpang, dan sistem akan mengirimkan pengajuan ulang perpindahan jadwal dan kursi kepada CS. Dilanjutkan, sistem akan menampilkan pesan pengajuan berhasil. Maka penumpang akan berhasil merubah kursi. Dan adapun untuk skenario alternatif, di mana saat sistem mengirimkan pesan pengajuan ulang berpindah ke jadwal, jika dilanjutkan dengan sistem menampilkan pesan pengajuan berhasil, maka penumpang harus berhasil mengubah kursi. Dan untuk pindah kursi, di mana skenario normal, penumpang masuk ke menu tiket, dilanjutkan dengan sistem menampilkan list pesanan, maka penumpang bisa memilih pesanan yang ingin diganti kursinya. Sistem akan menampilkan detail pesanan yang dipilih, dan dilanjutkan dengan penumpang memilih fitur pindah kursi, dan sistem menampilkan list kursi, dan dilanjutkan penumpang memilih kursi baru. Maka sistem akan melakukan validasi pemilihan kursi baru dan mengirimkan permintaan pemindahan kursi kepada CS dan akan menghasilkan sistem menampilkan pengajuan pemindahan berhasil. Adapun jika untuk skenario alternatif, di mana setelah sistem melakukan validasi pada pemilihan kursi baru, maka selanjutnya sistem mengirimkan permintaan pindah kursi kepada CS dan sistem menampilkan pengajuan pindahan kursi. Next. Adapun untuk kelola jadwal, di mana untuk skenario normal, admin masuk ke menu kelola jadwal, dilanjutkan dengan sistem menampilkan menu kelola jadwal dan menampilkan list jadwal. Selanjutnya, admin akan melakukan kelola jadwal dan tambah jadwal. Sistem akan menampilkan perubahan list jadwal dan admin bisa melakukan hapus jadwal, dan sistem selanjutnya akan menampilkan list perubahan jadwal. Jika admin melakukan edit jadwal, sistem akan melakukan perubahan list jadwal. Dilanjutkan dengan admin dapat melakukan klik tombol selesai, maka sistem akan melakukan validasi dan menampilkan pesan berhasil kelola jadwal, dan dilanjutkan dengan sistem menampilkan list semua jadwal. Namun, jika untuk skenario alternatif pada saat proses sistem melakukan validasi dan dilanjutkan jika sistem menampilkan pesan gagal kelola jadwal, maka admin melakukan kelola jadwal kembali dan melakukan tambah jadwal. Dan dilanjutkan sistem akan menampilkan perubahan list jadwal, admin dapat melakukan hapus jadwal kembali, dan sistem akan menampilkan list perubahan jadwal. Admin dapat melakukan edit jadwal dan sistem akan menampilkan list perubahan jadwal. Admin dapat melakukan klik tombol selesai, maka sistem akan melakukan validasi, menampilkan pesan berhasil kelola jadwal, dan menampilkan list semua jadwal. Adapun untuk kelola jadwal, di mana skenario normal,
Admin masuk ke menu kelola pembayaran, dilanjutkan dengan sistem menampilkan list pembayaran penumpang dan sistem melakukan validasi. Maka admin dapat melakukan pembukaan pembayaran dan mengupload pembukuan pembayaran tersebut pada database. Dilanjutkan sistem melakukan upload pembukuan pada database dan menampilkan pesan berhasil upload. Namun untuk skenario alternatif, jika sistem gagal menampilkan pesan upload, maka admin dapat mengupload ulang pembukuan pembayaran pada database dan sistem akan melakukan upload pembukuan pada database dan menampilkan pesan berhasil. Next. Dan dilanjutkan dengan kelola jadwal, di mana skenario normal admin masuk ke menu kelola tiket, dan sistem akan menampilkan menu kelola tiket dan menampilkan list pesanan penumpang. Admin dapat menyiapkan tiket untuk penumpang dan sistem akan mengirim secara otomatis tiket kepada penumpang dan menghasilkan pesan tiket berhasil dikirim. Adapun untuk skenario alternatif, di mana jika sistem secara otomatis akan mengirim tiket kepada penumpang dan jika sistem menampilkan pesan gagal, maka admin harus menyiapkan tiket untuk penumpang dan dilanjutkan dengan sistem mengirim secara otomatis kembali kepada penumpang dan dilanjutkan dengan sistem menampilkan pesan tiket berhasil dikirim. Untuk kelola laporan, di mana skenario normal, admin masuk ke menu laporan, dilanjutkan sistem akan menampilkan menu laporan dan list laporan. Admin dapat melakukan kelola laporan, di mana dapat melakukan tambah laporan dan akan menampilkan sistem menampilkan perubahan list jadwal. Admin bisa menghapus laporan dan sistem akan menampilkan perubahan list jadwal. Admin dapat melakukan edit laporan dan sistem akan melakukan perubahan list jadwal. Jika sudah selesai semua, admin dapat melakukan klik tombol selesai perubahan, maka sistem akan melakukan validasi dan menampilkan pesan berhasil kelola laporan. Dilanjutkan, sistem akan memproses pencetakan laporan dan admin dapat menerima hasil cetak laporan. Namun, untuk skenario alternatif saat admin melakukan klik tombol selesai perubahan di mana sistem melakukan validasi, namun jika menampilkan pesan gagal, maka admin harus melakukan kelola laporan ulang di mana admin dapat melakukan tambah laporan dengan sistem dapat menampilkan perubahan list jadwal, admin dapat melakukan hapus laporan kembali dan sistem akan menampilkan list perubahan jadwal. Admin harus melakukan edit laporan, maka sistem menampilkan perubahan jadwal. Admin dapat melakukan klik tombol selesai perubahan, maka sistem akan melakukan validasi, menampilkan pesan berhasil kelola laporan, dan sistem memproses pencetakan laporan, dan admin akan menerima hasil cetak laporan. Dilanjutkan dengan kelola refund, di mana skenario normal CS masuk kepada menu CS, dilanjutkan sistem menampilkan menu CS, dan CS masuk kepada tab refund, di mana sistem akan menampilkan list permintaan refund penumpang, dan CS dapat memilih permintaan refund penumpang, dan dilanjutkan dengan sistem menampilkan data refund. CS akan mengecek sesuai dengan prosedur refund, dan jika sudah benar akan mengirim keputusan refund. Dilanjutkan dengan sistem menerima keputusan CS dan sistem mengirimkan pesan keputusan refund kepada penumpang dan dilanjutkan dengan sistem menampilkan pesan berhasil. Namun, jika saat mengirimkan pesan keputusan refund kepada penumpang menampilkan pesan gagal, maka CS harus mengirimkan keputusan refund ulang dan dilanjutkan dengan sistem akan menerima keputusan CS dan dilanjutkan dengan sistem mengirim pesan keputusan refund kepada penumpang dan akan menghasilkan pesan berhasil. Untuk atur perubahan jadwal, untuk skenario normal, CS masuk kepada menu CS dan dilanjutkan sistem menampilkan menu CS. CS dapat memilih tab atur perubahan jadwal dan sistem akan menampilkan tab atur perubahan jadwal dan menampilkan list permintaan menu perubahan jadwal.
CS memilih permintaan yang akan dirubah dan sistem menampilkan detail data permintaan perubahan. CS merubah jadwal penumpang dan mengirim perubahan jadwal, di mana sistem akan melakukan validasi perubahan jadwal dan mengirimkan email pemberitahuan perubahan jadwal kepada penumpang, dan dilanjutkan sistem menampilkan pesan perubahan berhasil. Ke bawah. Namun, untuk skenario alternatif di mana jika sistem mengirimkan email perubahan jadwal kepada penumpang dan menghasilkan pesan gagal, maka CS harus merubah jadwal penumpang dan update data. Maka sistem akan melakukan validasi perubahan data dan mengirimkan ulang email pemberitahuan perubahan jadwal kepada penumpang dan sistem akan menampilkan pesan perubahan berhasil. Selanjutnya yaitu ke atas lagi. Atur perubahan kursi, di mana pada skenario normal CS masuk kepada menu CS, dilanjutkan sistem menampilkan menu CS, dan CS dapat melakukan tab atur perubahan kursi, dan sehingga menghasilkan sistem menampilkan tab perubahan atur kursi, di mana CS akan memilih permintaan perubahan kursi sehingga sistem menampilkan list permintaan perubahan kursi. CS akan memilih permintaan yang akan dirubah dan sistem akan menampilkan data perubahan CS. CS merubah kursi penumpang dan mengupdate data, sehingga sistem akan melakukan validasi perubahan data dan sistem mengirimkan email perubahan kursi kepada penumpang dan menampilkan pesan perubahan berhasil. Namun, jika saat pengiriman email perubahan kursi kepada penumpang menampilkan pesan gagal, maka CS harus merubah kursi penumpang dan melakukan update data kembali. Sehingga sistem akan melakukan validasi perubahan data dan sistem akan mengirimkan email kepada pemberitahuan kepada perubahan kursi kepada penumpang dan selanjutnya sistem akan menampilkan pesan perubahan berhasil. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Wahyu. Baik, saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram login. Di sini ada 3 aktor yaitu penumpang, admin, dan CS. Pertama-tama masuk ke login page, kemudian menginputkan username dan password, kemudian masuk ke decision apakah valid. Jika valid akan menampilkan pesan berhasil login. Jika tidak akan kembali ke input username dan password. Kemudian di registrasinya penumpang akan membuka menu registrasi, kemudian sistem akan menampilkan menu registrasi, kemudian sistem akan menampilkan form registrasi, kemudian penumpang mengisi data. Kemudian penumpang mengisi data login dan mengisi data diri. Kemudian akan masuk ke decision, jika valid akan sistem menampilkan pesan berhasil registrasi, jika tidak akan kembali ke penumpang mengisi data. Next. Yang ketiga, pindah jadwal. Penumpang membuka menu jadwal, kemudian sistem menampilkan menu jadwal. Kemudian penumpang memilih kota tujuan dan keberangkatan dan memilih tanggal. Kemudian sistem menampilkan list jadwal sesuai yang dipilih tadi. Kemudian penumpang memilih jadwal yang tersedia. Kemudian masuk ke decision apakah valid. Jika valid, sistem menampilkan berhasil memilih jadwal. Jika tidak, akan kembali ke memilih kota tujuan dan keberangkatan. Selanjutnya yang keempat, pilih kursi. Sistem menampilkan pilihan kursi. Kemudian sistem memilih kelas, akan dilanjutkan memilih kursi. Kemudian divalidasi, jika valid, sistem menampilkan pesan berhasil memilih kursi. Jika tidak, akan memilih kelas. Next. Pembayaran. Penumpang masuk ke menu pembayaran, kemudian sistem menampilkan menu pembayaran dan menampilkan metode pembayaran. Selanjutnya, penumpang memilih metode bayar dan melakukan pembayaran. Kemudian masuk ke decision, jika sukses, maka sistem akan menampilkan berhasil pembayaran. Jika tidak,
akan kembali ke memilih metode pembayaran. Yang keenam, cetak tiket. Penumpang masuk ke menu tiket, kemudian sistem menampilkan menu tiket, kemudian penumpang melakukan pengunduhan tiket, maka sistem akan memproses pengunduhan. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan berhasil pengunduhan. Kemudian penumpang bisa mencetak tiket. Jika tidak berhasil, maka sistemnya akan auto kembali ke pengunduhan tiket. Next. Yang ketujuh, refund. Penumpang masuk ke menu refund, kemudian sistem menampilkan menu refund dan menampilkan list tiket. Kemudian penumpang akan memilih tiket dan mengajukan pembatalan tiket. Kemudian akan masuk ke decision jika valid. Sistem menampilkan pesan berhasil pembelian tiket, jika tidak akan memilih tiket kembali. Selanjutnya pindah jadwal. Penumpang masuk ke menu tiket, kemudian sistem menampilkan menu tiket dan menampilkan list tiket. Kemudian penumpang memilih tiket dan mengajukan pindah jadwal. Kemudian setelah mengajukan pindah jadwal, masuk ke decision jika valid, sistem akan menampilkan pesan pengajuan telah terkirim, jika tidak akan kembali ke pengajuan jadwal. Next. Yang ke-9 adalah atur ulang kursi. Penumpang yang pertama, sistem menampilkan pilihan kursi. Kemudian penumpang akan memilih kursi. Kemudian akan masuk ke decision apakah valid. Jika valid, maka sistem akan mengirim pengajuan pemindahan kursi ke CS. Kemudian akan diteruskan ke decision CS. Jika valid, maka sistem menampilkan pesan pengajuan telah berhasil. Jika tidak, maka CS menampilkan pengajuan tidak valid dan diteruskan ke penumpang untuk memilih ulang kursi. Nomor yang ke-10 adalah pindah kursi. Penumpang masuk menu tiket, kemudian sistem menampilkan list pesanan, kemudian penumpang akan memilih tiket, kemudian sistem menampilkan hasil pesanan, lalu penumpang memilih fitur pindah kursi. Selanjutnya sistem menampilkan list kursi, kemudian penumpang memilih kursi, kemudian masuk ke decision apakah valid. Jika valid, maka sistem akan menampilkan jika valid, maka sistem mengirim pengajuan pemindahan kursi ke CS. Kemudian masuk ke decision di CS lagi. Jika valid, maka sistem menampilkan pesanan pengajuan telah berhasil. Jika tidak, maka CS menampilkan pengajuan tidak valid ke penumpang dan diteruskan ke penumpang untuk memilih ulang kursi. Next. Ke-11, kelola jadwal. Admin masuk ke menu kelola jadwal. Sistem menampilkan kelola jadwal dan sistem menampilkan list jadwal. Kemudian admin pilih kelola jadwal. Di sini admin bisa tambah, hapus, edit jadwal. Kemudian sistem menampilkan list perubahan jadwal. Kemudian admin mengklik tombol selesai. Kemudian akan diteruskan sistem apakah dicek di sistemnya sesuai. Jika ya, sistem menampilkan pesan berhasil dan sistem menampilkan list semua jadwal. Jika tidak, maka akan kembali ke kelola jadwal. Yang ke-12 adalah kelola pembayaran. Admin masuk ke kelola pembayaran, sistem menampilkan list pembayaran penumpang dan melakukan validasi. Kemudian admin pembukuan pembayaran dan upload pembukuan pembayaran pada database. Kemudian di sistem akan dicek apakah upload. Jika ya, maka sistem melakukan upload pembukuan database dan sistem menampilkan pesan berhasil upload. Jika tidak, upload pembukuan pembayaran pada database. Next.
Yang ke-13 kelola tiket. Admin masuk ke menu kelola tiket, kemudian sistem menampilkan menu kelola tiket dan sistem menampilkan list pesanan penumpang. Lalu admin menyiapkan tiket untuk penumpang, lalu diteruskan ke sistem apakah kirim tiket. Jika yes, sistem menampilkan pesan tiket terkirim. Jika tidak, maka akan kembali ke menyiapkan tiket penumpang. Selanjutnya yang ke-14 kelola laporan. Admin masuk ke menu laporan, kemudian sistem menampilkan menu laporan, kemudian admin kelola laporan. Di sini admin bisa tambah, hapus, dan edit laporan, kemudian akan diteruskan ke sistem menampilkan list perubahan, dan admin klik tombol selesai. Kemudian akan diteruskan ke decision di sistemnya apakah valid. Jika valid, sistem menampilkan pesan berhasil kelola laporan. Dan sistem memproses pencetakan laporan. Kemudian diteruskan ke admin menerima cetak laporan. Jika tidak, akan kembali ke kelola laporan. Next. Yang ke-15 kelola refund. CS akan masuk ke menu CS, kemudian sistem menampilkan menu CS, kemudian CS masuk ke tab refund, dan sistem menampilkan list permintaan refund penumpang, lalu CS memilih permintaan refund penumpang, lalu sistem menampilkan data refund, lalu CS mengecek kesesuaian prosedur refund dan mengirim keputusan refund. Lalu diteruskan ke sistem menerima keputusan refund dan sistem mengirim keputusan ke penumpang. Lalu Mas, ke atas Mas, di zoom out aja Mas. Nah, kemudian akan dikirim ke penumpang apakah penumpang menerima. Jika yes, penumpang menerima keputusan refund, lalu sistem akan menampilkan pesan berhasil mengirim keputusan. Jika tidak, maka akan kembali ke mengirim keputusan refund. Yang ke-16 atur perubahan jadwal. Pertama CS masuk ke menu CS. Kemudian sistem menampilkan menu CS. Kemudian CS masuk ke tab alur perubahan jadwal. Kemudian sistem menampilkan tab perubahan jadwal. Dan sistem menampilkan list permintaan perubahan jadwal. Dan CS memilih permintaan perubahan jadwal. Kemudian sistem menampilkan detail data permintaan perubahan. Dan kemudian CS memilih merubah jadwal dan mengirim perubahan jadwal. Kemudian masuk ke decision. Jika cocok, maka sistem mengirim email permintaan perubahan jadwal ke penumpang. Jika penumpang menerima email perubahan, penumpang menerima email perubahan, lalu sistem menampilkan perubahan berhasil. Jika tidak, maka akan kembali ke sistem menampilkan data pengajuan. Next. Yang ke-17 atur perubahan kursi. CS masuk ke menu CS, kemudian sistem menampilkan menu CS, kemudian CS masuk ke tab atur perubahan kursi, kemudian sistem menampilkan tab perubahan kursi, dan sistem menampilkan list perubahan permintaan kursi. Selanjutnya CS memilih permintaan perubahan kursi, lalu sistem akan menampilkan detail data permintaan perubahan.
Kemudian CS akan merubah kursi dan mengirim perubahan kursi. Jika cocok, maka akan sistem mengirim email pemberitahuan perubahan kursi ke penumpang. Jika penumpang menerima perubahan kursi, maka sistem akan menampilkan perubahan berhasil. Jika tidak, maka akan kembali ke sistem menampilkan detail data pengajuan. Next. Sequence diagram login. User akan masuk ke menu login, kemudian input username dan password. Kemudian di menu login akan mengirim proses login ke validasi login. Kemudian validasi login akan mengget username dan password dari database, dan kemudian diproses akan divalidasi, kemudian akan ditampilkan login berhasil. Kemudian yang kedua adalah registrasi. Penumpang masuk ke menu registrasi, lalu menu registrasi akan menampilkan form registrasi. Selanjutnya penumpang akan input data login, username dan password, dan input data diri, nama, alamat, nomor KTP, umur. Kemudian registrasi akan ke proses data login, username dan password, proses data diri, nama, alamat dan nomor KTP, kemudian diproses validasi registrasi akan mengset data login dan set data diri ke database. Kemudian akan dicek apakah valid. Jika valid, maka akan tampil pesan berhasil. Next. Pindah jadwal. Penumpang membuka menu jadwal, kemudian jadwal menampilkan menu jadwal, kemudian penumpang memilih kota tujuan keberangkatan dan memilih tanggal. Kemudian pada menu jadwal akan memproses list jadwal tersebut ke proses jadwal. Kemudian proses jadwal akan mengget list jadwal dari database. Kemudian proses tampil list jadwal akan dikirim ke menu jadwal. Kemudian menu jadwal akan menampilkan list jadwal ke penumpang. Kemudian penumpang akan memilih jadwal. Setelah memilih akan diproses ke proses jadwal, kemudian akan memproses pilihan tadi ke database. Kemudian akan divalidasi di prosesnya, lalu akan ditampil pesanan berhasil. Kemudian pilih kursi. Penumpang akan yang pertama akan ditampilkan pilihan kursi, kemudian penumpang pilih kelas dan kursi, kemudian kemudian di pilihan kursi akan memproses kelas dan kursi, kemudian dari proses kursi akan men-set kelas kursi ke database, kemudian akan divalidasi, kemudian dari proses akan tampil pesan berhasil. Next. Kemudian pembayaran. Penumpang masuk ke menu pembayaran, kemudian menu pembayaran menampilkan menu pembayaran dan menampilkan metode pembayaran, kemudian penumpang pilih metode pembayaran dan memilih pembayaran, kemudian menu akan dilanjutkan ke proses pembayaran, kemudian dari proses akan set pembayaran database. Apakah valid? Jika valid akan tampil pesan berhasil. Kemudian cetak tiket, penumpang masuk menu tiket, kemudian akan tampil menu tiket, kemudian penumpang pilih menu tiket, kemudian menu tiket, proses unduh tiket ke proses, kemudian akan mengget tiket dari database apakah berhasil. Jika berhasil akan pesan berhasil, kemudian dicetak oleh penumpang. Next.
Yang 7 refund. Penumpang masuk menu login, kemudian menu login menampilkan menu refund dan menampilkan list tiket, kemudian penumpang milih tiket. Kemudian setelah itu memproses pilihan tiket dari penumpang, kemudian proses akan meng-get tiket yang dipilih, kemudian dari proses akan menampilkan pilihan tiket yang tadi, kemudian penumpang pilih pengajuan pengembalian tiket. Selanjutnya akan diproses ke proses selanjutnya. Proses ini mengset pengembalian tiket ke database, apakah kemudian dicek validasi apakah valid. Jika valid maka get pengembalian tiket dan tampil pesan berhasil, kemudian proses terima uang refund. Selanjutnya pindah jadwal. Penumpang masuk menu tiket, kemudian menu tiket menampilkan menu tiket, kemudian menampilkan menu tiket, kemudian menu tiket proses list tiket dan meng-get list tiket dari database. Kemudian setelah mendapatkannya akan dikembalikan menu tiket, lalu dia akan ditampilkan menu ke penumpang, kemudian penumpang pilih tiket. Dari menu tiket proses pilih tiket, kemudian di proses ini akan meng-get tiket dari database. Jika sudah tiket maka akan ditampilkan ke menu. Setelah itu penumpang mengajukan pindah jadwal. Jika sudah memilih proses pindah jadwal, kemudian dia akan diproses pindah jadwal, kemudian divalidasi apakah valid. Jika valid akan tampil pesan berhasil. Selanjutnya akan diteruskan oleh Gani. Mungkin bisa langsung ke kelas diagramnya. Nah, untuk kelas diagram di sini kami menggunakan generalisasi aktor. Jadi untuk user itu terdapat atribut username dan password, dan metodenya itu login. Dari situ kami mengeneralisasikan ke CS, aktor kelas diagram CS, penumpang, dan admin. Nah, kami akan membahas dari CS dulu. Dari CS dulu kami menggunakan asosiasi. Kenapa? Karena kelola refund harus berhubungan dengan CS. Harus memiliki. Dan juga sama dengan atur perubahan. Nah, untuknya itu kelola refundnya itu bisa satu atau lebih dari satu. Nah, untuk penumpangnya itu sama dengan juga CS, yaitu menggunakan asosiasi ke pembayaran. Nah, untuk kelas tiket, refund, dan pemindahan menggunakan komposisi karena mereka saling berhubungan. Jadi tiket itu tidak bisa berjalan tanpa pembayaran, untuk pemindahan dan refund tidak bisa berjalan tanpa tiket. Nah, untuk selanjutnya yaitu admin. Jadi di sini admin menggunakan asosiasi semua karena kelas itu saling harus memiliki. Nah, satu admin bisa mengelola lebih dari sama dengan satu kelola tiket, begitupun kelola pembayaran dan juga kelola jadwal. Nah, kelola laporan ini merupakan the return. Jadi melalui kelola tiket, kelola pembayaran, kelola jadwal ini berasal dari kelola laporan karena mungkin menurut kelompok kami menurunkan metode dari kelola laporan ke kelola-kelola tersebut. Mungkin itu penjelasan dari kelas diagram. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Vivin Ayu Lestari, SPD MKOM, yang telah membimbing kami selama 1 semester pada mata kuliah analisis dan desain orientasi objek. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kami. Mungkin cukup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.